Penting sekali baginya merebut kembali simpati kelompok Tulus ini demi kepentingan pilkada. Anak, mantu, dan kroninya kan ikut pilkada dan harus menang. Sesudah itu hanya perlu mengarahkan buzzer untuk menyalahkan Megawati yang kebetulan pernah menjadi Dewan Pengarah di BPIP. Berita pelarangan penggunaan jilbab bagi Paskibra di IKN bikin heboh netizen. Pelarangan tersebut berdasarkan SE yang dibuat Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Yudian Wahyudi. Andre Rosiade langsung teriak keras. Berikutnya, kontingen Aceh dan Sumatera Barat langsung mengancam akan menarik wakilnya dari tim Paskibra di IKN. Netizen pun menyalahkan PDIP ada di balik aturan yang dianggap melanggar hak berbusana itu, mengira Megawati adalah ketua BPIP. Bagaimana faktanya? Tidak banyak yang tahu bahwa selama ini pembinaan Paskibra berada di bawah Kemenpora dan baru sejak 2022 berada di bawah BPIP. Dari sinilah pangkal semua hujatan netizen kepada Megawati karena dianggap sebagai ketua BPIP. Meski sebenarnya kepala BPIP dijabat oleh Yudian Wahyudi sendiri, masih menjadi rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo. Sebagai organisasi yang berada dalam jajaran pemerintahan, BPIP bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ingat ya, Presiden. Sekali lagi, Presiden. Ini artinya segala keputusan yang dibuat oleh BPIP haruslah berasal dari ide dan sepengetahuan Presiden Republik Indonesia. Termasuk juga misalnya saat melarang penggunaan hijab untuk upacara bendera 17 Agustus 2024 besok. Nah, nama Megawati sendiri dikaitkan dengan BPIP. Dari searching Google tertulis bahwa Bu Mega adalah ketua Dewan Pengarah BPIP sejak badan itu didirikan. Sayang ketika membuka website BPIP, halaman Dewan Pengarah tidak dapat diklik, entah karena hang atau memang belum ada isinya. Sulit bagi kita jadinya untuk mengetahui tugas pokok dan fungsi Dewan Pengarah dari website official BPIP. Selain Bu Mega, nama Pak Tri Sutrisno, mantan wapres kita, dan Kiai Haji Said Agil Siraj juga disebut-sebut sebagai anggota Dewan Pengarah BPIP. Nyaris semua menggoreng isu ini dengan mengkaitkannya pada PDIP. Ini jelas aneh kan? Anehnya di mana? Mari kita selidiki. Isu pelarangan jilbab di IKN ini mulai ramai digoreng hanya beberapa saat setelah pengumuman calon-calon kepala daerah dari PDIP. Dalam acara tersebut, Megawati sempat berpidato tanpa teks dengan menyebut Blok Medan. Nggak tahu ada kaitannya atau tidak penyebutan Blok Medan ini dengan pengalian isu Blok Medan. Rame-rame soal pengunduran diri Airlangga Hartarto pun terjadi hanya sehari setelah kasus Blok Medan rame dibicarakan. Jadi jangan salahkan kita kalau kita semua merasa ada kaitannya penggorengan isu pelarangan jilbab dengan pengalian isu Blok Medan. Lucunya lagi, setelah berita pelarangan jilbab di IKN heboh di mana-mana, kemudian datanglah Superman datang menolong. Sang pahlawan ini siapa lagi kalau bukan Jokowi, anaknya Jokowi atau minimal orang-orang dari gengnya Pak Jokowi. Kali ini, Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres Heru Budi Hartono langsung menegaskan bahwa Paskibraka boleh menggunakan jilbab saat upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara. Kesannya sinetron banget ya, gampang ditebak. Boleh kan kita berpikir kalau ini sudah settingan? Sebagai partai yang mengusung ideologi kebangsaan, nasionalisme, dan ajaran-ajaran Bung Karno, PDIP memang sering difitnah sebagai partai yang jauh dari agamis dan religius. Faktanya tentu saja tidak demikian. Tokoh-tokoh perempuan berjilbab banyak di partai itu. Demikian juga kalangan religius dan ulama. Partai itu sendiri juga punya sayap religius untuk mendukung kegiatan kader-kadernya yang memang berlatar belakang ulama seperti Zuhairi Misrawi, Habib Basyir Idam Khalid, dan belakangan cendekiawan muslim Muhammad Guntur Romli. Dalam setiap pilpres sudah menjadi rumus tetap PDIP untuk memasangkan calon presiden dengan calon wapres berlatar belakang ulama atau tokoh Islam. Sebut saja Hasyim Musyadi, Matori Abdul Jalil, Yusuf Kata Amir Mahruf, dan Profesor Mahfud. Artinya jelas, sebagai ketum, Bu Mega ini sangat mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan.
dalam hal ini Islam, sebagai representasi mayoritas penduduk Indonesia. Menyalahkan Megawati dalam kasus pemaksaan pencopotan jilbab ini jelas aneh. Bukan nggak mungkin, memang tujuannya pengalihan isu. Mungkin karena memang banyak agenda tersembunyi di sisa-sisa akhir masa pemerintahan Jokowi ini yang tidak boleh diketahui oleh masyarakat. Masyarakat biar sibuk kembali bertikai dan terpecah ke polarisasi ala masa lalu. Era cebong kampret. Waktu itu masyarakat sedikit-sedikit ribut untuk masalah serupa pelarangan jilbab itu. Atau masalah pengeras suara masjid, masalah penutupan jalan untuk acara-acara keagamaan, sesuatu yang sebenarnya tidak pernah menjadi masalah sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Membuat kita merasa jangan-jangan ini by design nih, settingan nih. Ada memang kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan keributan ini, seperti masyarakat miskin saat ini yang dimanfaatkan sebagai ajang bansos untuk memperoleh dukungan suara. Kalau kita sedikit berpikir konspiratif, rasanya nggak akan mengagetkan kalau Jokowi sejak dulu kerap memanfaatkan kecenderungan pertentangan antara kelompok nasionalis versus kelompok agamis di Indonesia. Buzzer-buzzernya kerap menjadi yang terdepan untuk mencela kelompok lawannya dengan cap kampret ataupun belakangan menjadi kadrun. Bahkan mengingat akhir-akhir ini Jokowi sangat banyak bermanuver menerjang aturan, kita wajar mengira kalau kelompok lawannya pun adalah buzzer bentukan Jokowi. Jadi pura-puranya terjadi perang antara kelompok agamis dan nasionalis gitulah. Padahal sejatinya memang keributan yang dibuat sendiri. Jokowi mungkin tahu persis di awal naiknya menjadi gubernur dan kemudian periode pertama presiden, pendukung utama Jokowi memang banyak berasal dari kelompok sekuler. Kelompok masyarakat yang berpendapat akan memisahkan agama dari masalah-masalah pemerintahan. Agama adalah masalah moral dan budi pekerti dan harus menjadi tanggung jawab masing-masing individu. Bila suatu pemerintahan melepaskan diri dari mengatur urusan-urusan kepercayaan dan agama masyarakat, menurut mereka akan membuat negara damai dan terhindar dari perpecahan akibat perbedaan keyakinan. Kelompok ini kemudian identik sebagai pendukung Jokowi. Mereka menganggap Jokowi mampu bertindak tegas terhadap kelompok radikalisme agama. Harapan yang tentu saja tidak terwujud, karena justru di era Jokowi lah kasus-kasus intoleransi banyak terjadi. Atau memang Jokowi sengaja membiarkan masa pemerintahnya dipenuhi keributan-keributan intoleransi dan radikalisme ya. Biar rakyat tertutup matanya dari kegagalan pemerintahan Jokowi seperti hutang gila-gilaan, kegagalan mandiri pangan, pertambangan, dan penebangan hutan yang ugal-ugalan. Termasuk juga pelemahan institusi KPK dan pembuatan regulasi-regulasi yang lemah dalam pengawasan dan tidak pro rakyat. Tidak heran menjelang Pilpres periode kedua, banyak pendukung Jokowi itu yang tidak lagi memilih Jokowi, bahkan menjadi barisan yang sangat kritis pada Jokowi. Kritik keras mereka ini terutama karena Jokowi dianggap sangat gagal menjaga kerukunan beragama, membuat masyarakat semakin sulit menerima keberagaman. Lalu, buzzer Jokowi yang tersisa tersebut, para kelompok kritis ini disebut sebagai SJW atau Social Justice Warrior, mengejek mereka sebagai kelompok yang cuma besar mulut tanpa berbuat apapun. Dalam Pilpres 2024, barisan kelompok pendukung Jokowi makin banyak yang insaf dan tidak lagi mendukung Jokowi. Kritik mereka makin keras, terutama pada praktek politik dinasti dan pelanggaran konstitusi yang jelas dipraktikkan oleh Pak Jokowi. Bisa jadi kelompok inilah yang ingin ditarik kembali oleh Jokowi dengan kebijakan pelarangan jilbab bagi paskibraka di IKN. Kita semua tahu kan, Yudian sebagai kepala BPIP dipilih langsung oleh Jokowi. Tentu saja dia pun mengambil keputusan tentang pencopotan jilbab itu sesuai perintahnya Jokowi. Gila apa ambil keputusan yang sensitif dan berdampak kerusuhan masyarakat tanpa dukungan presidennya? Apalagi Yudian kan rektor UIN, universitas yang berbasis ajaran agama Islam. Gila saja kalau Yudian sampai melupakan himbauan hijab dalam agama. Amat sangat tidak mungkin. Kecuali Yudian dalam tekanan dan terpaksa mengeluarkan surat edaran tersebut. Daripada kasusnya dilaporkan ke kejaksaan misalnya. Daripada dicopot jabatan misalnya. Daripada. Intinya bukan tidak mungkin Yudian dalam tekanan. Jokowi makin kehilangan dukungan dari orang-orang tulus yang tidak meminta apa-apa kecuali demi kebaikan negara. Pendukungnya belakangan ini adalah kelompok yang mendukung karena bansos. Untuk memelihara dukungan kelompok pengharap bansos ini butuh biaya yang tinggi.
Mungkin duit Jokowi udah mulai mengkis-mengkis buat beli bansos. Penting sekali baginya merebut kembali simpati kelompok tulus ini demi kepentingan pilkada. Anak, mantu, dan kroninya kan ikut pilkada dan harus menang. Sesudah itu hanya perlu mengarahkan buzzer untuk menyalahkan Megawati yang kebetulan pernah menjadi Dewan Pengarah di BPIP. Maka masyarakat pun kembali terpecah belah, nama PDIP pun kembali memburuk di kalangan umat Islam. Maka kelompok-kelompok yang kecewa dengan partai-partai Islam yang tersandra Jokowi dan merapat ke Kim, yang dipastikan akan menjadi pemilih baru kader PDIP, kembali lagi menjadi anti PDIP dengan adanya isu pencopotan jilbab di IKN ini. Memelihara perpecahan memang menjadi kesukaan Jokowi sepertinya. Gila aja masih main polarisasi untuk saat ini. Nggak musim lagi, bos. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam POV, Point of View.